Selamat datang kembali di channel Dian Crypto. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu koin atau token ya, secara fundamentalnya ya di sini yang akan saya bahas, yaitu Sia Coin. Kenapa saya ingin membahas Sia Coin ini? Karena menurut saya Sia Coin ini memiliki produk yang menjanjikan untuk di masa depan ya. Yang mungkin belum terlalu familiar untuk digunakan sekarang, tapi menurut saya di masa depan nanti mungkin 1 atau 5 tahun ke depan Sia Coin ini akan banyak yang menggunakan teknologinya. Sebelumnya kita lihat dulu Sia Coin ini di CoinMarketCap ya. Untuk ranking saat ini Sia Coin sendiri ada di ranking 97 ya. Ya menurut saya sudah oke sih, 97 udah masuk ke kategori 100 besar ya. Dan dengan ranking ini menurut saya udah ya mulai kita pertimbangkan ya untuk Sia Coin ini. Dan untuk harganya sendiri sekarang Sia Coin itu di $0,01 ya, sekitar $0,01, dan hari ini sedang mengalami koreksi 0,85%. Nah, kita lihat di sini untuk Sia Coin sendiri sebenarnya ini udah ada ya dari tahun 2016 ya kalau di sini ya. Dan harga tertingginya itu di 2018 sekitar $0,09. Dan untuk di waktu dekat sekarang itu harga tertingginya di 0,05. Untuk supply-nya kalau kita lihat di sini yang sudah beredar itu sekitar 48 miliar ya. 48 miliar token, 48.600 sekian lah. Dan di sini max supply-nya ini dinamis ya, nggak terbatas ya untuk Sia Coin ini. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai Sia Coin ini nanti akan saya bahas di websitenya aja ya. Langsung aja kita lihat websitenya. Nah, sebelumnya Sia Coin itu apa sih gitu. Ini mereka menyebutkan Sia Coin itu adalah penyimpanan terdesentralisasi ya untuk dunia pasca teknologi cloud gitu loh. Dan di sini kalau kita baca kelebihannya itu tidak ada pendaftaran, tidak ada server, tidak ada pihak ketiga juga ya. Dan Sia Coin ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan pasar penyimpanan data yang lebih kuat dan lebih terjangkau daripada penyedia penyimpanan cloud tradisional. Nah, seperti yang kita tahu yang saat ini sudah banyak digunakan untuk penyedia layanan cloud ini seperti Google Cloud, Amazon gitu ya. Cuman bedanya kalau Amazon, Google Cloud itu kan centralized ya. Mereka terpusat gitu, tersentral di satu server gitu. Sedangkan untuk Sia Coin ini tidak terpusat, dia centralized gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai itu. Selanjutnya kita coba lihat ke bawah. Nah, ini beberapa fitur ya untuk Sia Coin ini. Yang pertama adalah disebutkan di sini penuhnya pribadi ya. Sebenarnya. Nah, kenapa mereka menyebut penuhnya pribadi atau private ya? Jadi kalau saya baca di sini Sia Coin itu menenskripsi ya dan mendistribusikan file kalian gitu melalui jaringan terdesentralisasi. Jadi kalian bisa mengontrol atau mengunci data pribadi kalian gitu, dan kalian sendiri yang memegangnya untuk aksesnya apa segala macam gitu ya. Jadi murni dikelola oleh kalian sendiri jika kalian menyimpan data di layanan Sia Coin ini. Dan di sini juga disebutin tidak ada perusahaan luar ya atau pihak ketiga yang dapat mengakses atau mengontrol file kalian ya. Jadi berbeda dengan penyimpanan berbasis cloud tradisional seperti Google atau Amazon tadi ya. Jadi kalau di Sia Coin ini kita yang mengontrol data ke kita sendiri, sedangkan kalau di Google Cloud atau Amazon itu kan ada pihak ketiga, yaitu mereka sendiri yang bisa mengakses data-data kita gitu ya. Dan di sini menjamin keamanan tentunya. Kedua, di sini lebih terjangkau. Rata-rata untuk biaya penyimpanan data di Sia Coin ini ya 90% lebih murah daripada penyedia penyimpanan cloud yang ada sekarang ya. Ini mereka memberikan contoh penyimpanan 1 terabyte file di Sia berharga sekitar 1-2 dolar per bulan ya. Dan kalau dibandingkan dengan Amazon itu $23 ya. $23 per bulan ya. Jadi di sini jauh lebih murah sih untuk secara harga ya. Selanjutnya di sini juga mereka menyebutkan dia mendistribusikan dan menyimpan segmen file yang berlebihan pada node di seluruh dunia ya, menghilangkan satu titik kegagalan dan memastikan uptime yang menyaingi penyedia penyimpanan cloud tradisional. Jadi di sini dia memastikan untuk tingkat uptime-nya sendiri, uptime-nya itu akan lebih dari penyedia cloud tradisional ya, tingkat uptime-nya. Dan untuk teknologi yang digunakan sendiri di sini open source ya. Jadi perangkat lunak Sia sepenuhnya open source.
dan bisa dihubungkan ke aplikasi atau apa gitu ya, jika kita ingin membuat aplikasi sebagai developer gitu ya, atau apapun itu, atau secara pribadi, website pribadi atau apa gitu. Nah, untuk media penyimpanannya bisa dihubungkan melalui API ya, lebih simpel lah gitu penggunaannya. Selanjutnya di sini dia menggunakan blockchain ya, dan yang menarik di sini adalah ini ya. Jadi penyewa membayar menggunakan Sia Coin ya, dan Sia Coin ini bisa ditambang juga ya. Artinya apa? Artinya Sia Coin sendiri biarpun supply-nya dinamis ya, tidak terbatas ya untuk jumlah token ya. Tapi menurut saya di masa depan gitu ya, di tahun-tahun ke depan itu makin banyak penggunanya, semakin nilai tokennya sendiri ini akan semakin naik gitu, akan semakin mahal ya. Karena apa? Karena makin banyak yang menggunakan ini, artinya semakin banyak ya koin yang atau tokennya itu yang digunakan. Karena apa? Karena untuk menggunakan layanannya mereka gitu ya, untuk menggunakan cloud storage-nya Sia ini, itu membayarnya itu menggunakan Sia Coin gitu ya. Jadi bayarnya itu bukan lewat fiat atau apa ya, tapi kita harus beli Sia Coin dulu, dan Sia Coinnya itu untuk membayar harga sewanya gitu ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi teknologinya ya. Dari sisi teknologinya mereka menyebutkan di sini Sia menggunakan jaringan peer-to-peer dengan teknologi blockchain ya, untuk menciptakan platform penyimpanan terdesentralisasi pertama di dunia gitu. Selanjutnya kita lihat gimana cara kerja Sia Coin ini ya. Yang pertama adalah di sini file dibagi, perangkat lunak Sia membagi file menjadi 30 segmen sebelum diunggah. Masing-masing ditargetkan untuk didistribusi ke host di seluruh dunia. Dan ini salah satu yang membuat penyimpanan data di Sia Coin ini aman ya. Jadi data kita itu dipecah menjadi 30 segmen gitu loh. Nggak terpusat lah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, tiap segmen file dienkripsi ya. Jadi dari 30 setelah data kita itu dipecah menjadi 30 segmen tadi. Nah, setelah itu dienkripsi gitu loh dari 30-nya. Nah, ini yang membuat berbeda ya dibanding penyedia layanan cloud yang udah ada. Di sini disebutkan ini berbeda dari penyedia penyimpanan cloud tradisional ya, seperti Amazon yang tidak menginskripsi data pengguna secara default. Dia lebih aman daripada solusi yang ada karena host hanya menyimpan segmen file terinskripsi, bukan seluruh file ya. Nah, jadi host atau servernya yang tempat di mana kita menyimpan data ya, itu yang disimpan itu bukan murni data gitu loh, kurang lebih ya. Kayak misalkan kita menyimpan satu file foto gitu. Nah, yang tersimpan di host itu bukan utuh satu file foto, tapi file yang sudah terinskripsi ya. Jadi lebih aman gitu. Jadi untuk hostnya sendiri atau servernya sendiri itu nggak bisa melihat data kita gitu. Dan ini ya standar algoritmanya yang digunakan Sia ya, Treefish ya. Mungkin bagi kalian yang developer mungkin tahu ya Treefish itu apa ya. Selanjutnya, file yang dikirim ke host itu menggunakan smart contract ya. Jadi data kita ketika diupload dipecah menjadi 30 segmen, dan 30 segmen itu dienkripsi dan disimpan di host, itu berupa smart contract lah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini yang lebih menarik sih menurut saya dari sisi cryptocurrency-nya ya. Karena di sini disebutin penyewa dan host itu membayar dengan Sia Coin ya, seperti yang tadi saya sedikit jelaskan di sini ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan layanan Sia Coin, kita ingin menyimpan data kita di blockchain-nya Sia Coin, itu kita membayar menggunakan Sia Coin, bukan menggunakan fiat ya, media pembayarannya gitu. Dan kalau kita sebagai host juga sebagai servernya mereka, itu kita juga membayar atau dibayarnya mungkin kurang lebih yang menggunakan ya Sia Coin ini gitu. Jadi artinya semakin banyak kedepannya pengguna Sia Coin ini, semakin banyak nilai Sia Coin-nya sendiri itu akan semakin naik ya, semakin mahal gitu di cryptocurrency-nya gitu. Jadi ini yang menurut saya Sia Coin ini ke depannya ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi harganya akan meningkat jauh ya. Selanjutnya, nah ini pembahasan mengenai smart contract ya, ini terlalu teknis kalau menurut saya. Selanjutnya yang ingin kita bahas di sini adalah Skynet ya. Jadi kurang lebih Skynet ini salah satu aplikasi yang digunakan Sia Coin ini untuk kita menggunakan layanan cloud storage-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Skynet itu internet terdesentralisasi untuk masa depan yang bebas ya. Nah, di sini kalau kita ingin mengupload data ya di cloud storage-nya Sia Coin melalui ini ya, samalah kurang lebih seperti Google Drive ya, kayak gitulah secara teknis penggunaannya. Nah, kita bahas di sini beberapa keunggulan dari Skynet ini ya. Yang pertama adalah mudah digunakan ya. Penyimpanan terdesentralisasi tanpa perlu menjalankan node atau dompet ya, atau wallet ya. Skynet juga menyertakan SDK untuk bahasa pemrograman populer dan
API yang terintegrasi secara mulus dengan aplikasi yang sudah ada gitu ya. Ini lebih ke developer sih. Selanjutnya adalah cepat ya. Di sini mereka menyebutkan untuk kecepatan download itu bisa sampai 1 GB per second ya untuk upload download datanya ya. Ini lumayan cepat sih, bukan lumayan lagi ya. Selanjutnya di sini free to use ya, gratis untuk digunakan gitu ya. Yang menarik di sini adalah tidak ada overhead server cost ya. Jadi kalaupun ada biaya, mungkin di sini bukan biaya untuk menyewa sebuah server gitu ya, tidak ada untuk itu ya. Selanjutnya di sini adalah monetasi. Mungkin yang dimaksud di sini mungkin lebih ke sisi host ya. Oke, selanjutnya kita lihat lebih detail mengenai Skynet ini ya. Kalau kita lihat di sini, lebih detail mengenai Skynet. Skynet adalah platform berbagi file dan pengiriman konten yang sepenuhnya terdesentralisasi yang dibangun di atas jaringan penyimpanan cloud SIA ya. Ini kita bisa lihat juga semua jenis data dapat diunggah ke Skynet ya. Ya kurang lebih Skynet ini aplikasi yang digunakan SIA untuk mengelola data kita ya, transaksi kayak gitulah. Kayak misalkan kita mau kirim data, menerima data, upload data gitu melalui Skynet ini ya. Yang menarik di sini adalah ini ya, pengunggah asli tidak perlu tetap online agar file tetap tersedia ya. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah kalau menurut saya, kalau kita mengupload file di Skynet ini, nah untuk mengaksesnya itu misalkan saya mengirimkan file ke kalian gitu ya, dan setelah itu saya offline gitu. Nah file itu tetap dapat diakses gitu ya. Nah ini menarik sih. Nah kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai Siacoin ini secara fundamental ya. Menurut saya ini sangat bagus sekali sih untuk investasi jangka panjang ya untuk Siacoin ini. Dan dari sisi currency-nya kalau kita lihat juga Siacoin ini udah listing di exchange besar ya. Siacoin ini atau SC ini udah ada di Binance, OKX, Huobi Global, Upbit. Nah menurut saya ini exchange besar aja udah menerima gitu ya untuk Siacoin ini. Jadi menurut saya ini cukup menjanjikan sih untuk Siacoin dari sisi currency-nya sendiri ya, cryptocurrency-nya sendiri. Dan kenapa saya yakin sekali di beberapa tahun ke depan akan banyak yang menggunakan Siacoin ini, karena kalau kita lihat di sini ya, evolusi of data storage ya, dari yang dulu server yang besar kemana-mana harus dipindah bawa terus ke disket, CD, USB, flash disk gitu ya, dan sekarang tuh eranya era cloud gitu loh. Dan cloud yang sekarang itu masih centralized ya, masih rawan itu data kita dimanipulasi, dijual atau apa, kan banyak juga kejadian seperti itu ya sekarang ini. Dan Siacoin itu sendiri menjamin ya data kita itu aman gitu loh. Data kita itu kita yang pegang sendiri, gak ada pihak ketiga yang mengelolanya atau mengaksesnya gitu loh ya. Itu sih yang membedakan Siacoin dan cloud storage yang sekarang ada seperti Amazon dan Google Cloud ya. Dan yang kedua, kenapa saya yakin kedepannya banyak yang akan menggunakan Siacoin ini untuk menyimpan data ya. Di sini saya menemukan artikel juga mengenai data ya. Menurut Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani gitu, kalau sekarang ini investor itu rela banyak bakar uang untuk menambang data ya. Artinya apa? Di sini Bu Sri Mulyani mengatakan ya, sumber daya itu sekarang bukan lagi merujuk pada komoditas hasil bumi yang melainkan data konsumen gitu. Komoditas hasil bumi itu apa? Seperti minyak, batu bara gitu ya. Tapi sekarang itu udah data gitu. Dirinya menyebut data sebagai komoditas yang paling berharga di dalam kegiatan ekonomi saat ini gitu. Berbagai investor global untuk perusahaan rintisan dinilai rela membakar uang untuk memperoleh data gitu. Nah itulah makanya kan kita sering mendengar juga ya ada berita-berita pencurian data gitu ya, penjualan data di Facebook atau segala macam gitu ya, yang masih menggunakan teknologi centralized ya. Karena memang data untuk saat ini apalagi untuk masa depan ya, beberapa tahun ke depan itu akan semakin bernilai gitu. Nah Siacoin ini salah satu solusi ya untuk menjamin keamanan data kita gitu ya di masa depan ya. Nah untuk sekarang mungkin belum terlalu familiar, tapi untuk beberapa tahun ke depan kalau saya mempunyai prediksi ya, akan semakin banyak yang menggunakan Siacoin ini dan nilai koinnya sendiri akan semakin meningkat ya, semakin mahal ya. Dan menurut saya sekali lagi Siacoin ini cocok ya untuk investasi jangka panjang ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video untuk pembahasan secara fundamental Siacoin ini bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.